Pemirsa, korban PHK Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh di Probolinggo, Jawa Timur berunjuk rasa. Mereka menuntut Ketua DPRD mengusut kasus PHK secara sepihak dari rumah sakit. Aksi unjuk rasa dilakukan pegawai yang di PHK Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh di Probolinggo, Jawa Timur. Kali ini korban PHK Rumah Sakit dan Aliansi LSM Peduli PHK Rumah Sakit mendatangi kantor DPRD kota setempat. Dalam aksinya, demonstran meminta agar Ketua DPRD segera menandatangani hasil rapat dengan pendapat tentang permasalahan PHK. Demonstran meminta agar korban PHK segera dipekerjakan kembali menjadi karyawan rumah sakit atau relawan. Dan itu kita harus butuh analisa dulu dari beberapa rekomendasi Komisi 3. Tapi karena adanya semacam ini, okelah nanti kita akan taken. Dan ada beberapa perkembangan atau dinamika yang lain juga terkait dengan buntut dari masalah ini. Sebelumnya 128 pegawai tidak tetap RSUD Dr. Saleh tidak diperpanjang kontraknya karena tidak lulus seleksi tes. Namun beberapa pegawai mengaku sudah memberikan uang 30-50 juta rupiah kepada oknum untuk tetap dipekerjakan. Namun kontraknya justru di-stop. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ratusan buruh di Purwakarta, Jawa Barat menggelar aksi di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta Rabu siang. Buruh menuntut pemerintah mencabut Permenaker tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua karena dinilai menyengsarakan kaum buruh. Ratusan buruh dari sejumlah perusahaan di Purwakarta yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI menggelar konvoi sepeda motor di Jalan Veteran Purwakarta menuju kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta. Buruh kemudian memblokade jalan dan menggelar aksi, menuntut pemerintah mencabut Permenaker nomor 02 tahun 2022. Karena dalam aturan itu JHT baru bisa diambil setelah buruh berusia 56 tahun. Kita datang ke BPJSTK, jadi tuntutan kita adalah sebenarnya pembatalan Permenaker nomor 02 tahun 2002 tentang JHT. Jadi di Permen itu bahwa yang sekarang pengambilan JHT harus nunggu umur 56 tahun. Nah itu akan sangat menyusahkan kita. Makanya kita menuntut ke Menteri untuk membatalkan atau mencabut Permenaker tersebut. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan membatalkan Permenaker nomor 02 tahun 2022 berdasarkan arahan Presiden Jokowi. Aturan pencairan JHT kembali ke aturan sebelumnya sambil menunggu proses revisi Permenaker. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Terpidana kasus anggaran Kementerian Olahraga dan Kementerian Pendidikan Angelina Sonda bebas dari Lapas Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Ia mendapat program cuti jelang bebas selama 3 bulan. Dengan wajah sumringah, Angelina Sonda melangkah keluar dari kompleks Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 6:30 Kamis pagi tadi. Angie sempat meminta maaf pada publik akibat kasus korupsi yang menjeratnya. Angie dijemput oleh sejumlah kerabat dan langsung bertolak menuju apartemen di Bilangan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena perbuatan saya yang kemarin sangat tidak terpuji, tidak patut untuk ditiru, tidak patut untuk dicontoh, dan saya sangat menyesal. Saya berterima kasih kepada Allah yang sudah menampar saya hingga saya harus membayar bertahun-tahun dibina di dalam penjara. Setelah keluar dari lapas bersama putranya, Kianu Jabar Masaid, Angelina Sonda berziarah ke makam suaminya, Haji Masaid di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan. Angie yang juga ditemani mantan istri Haji, Reza Artamevia, dan putri mereka Aliyah Masaid berdoa di samping makam Haji Masaid dan segera meninggalkan makam dengan pesan kepada penjaga makam agar makam suaminya dibersihkan.
Dan kita akan bergabung dengan rekan Bayu Pradana di Rutan Pondok Bambu, Jakarta. Bayu, apakah ada pelepasan atau penyebutan khusus saat Angelina Sondah bebas tadi pagi? Iya, Lovi Angelina Patricia Pinkan Sondag ini bebas pada hari ini dan ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh dirinya usai menjalankan 10 tahun masa hukuman. Dan tadi pagi memang di tempat kami berada saat ini di belakang saya tepatnya yaitu adalah Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu Jakarta Timur adalah tempat di mana Angelina Sondag ini menjalani hukumannya selama 10 tahun dan hari ini menghirup udara bebas. Dan memang tadi pada pukul 6 pagi lewat Angelina Sondag ini terlihat keluar dari rutan dan terlihat tidak ada keluarga yang menjemput. Hanya saja seorang supir dengan menggunakan mobil minibus warna hitam yang menjemput kepulangan Angelina Sondag. Selain supir, hanya ada sejumlah petugas lapas juga tadi yang mengucapkan perpisahan kepada Angelina Sondag yang telah menjalankan masa cuti menjelang bebas maksud kami ya selama 3 bulan sebelum dirinya nanti dinyatakan bebas secara murni. Dan juga Lovi tadi Angelina Sondag ini menyatakan beberapa hal melalui awak media, di antaranya dirinya meminta maaf kepada halayak masyarakat atas apa yang dilakukannya selama menjalankan masa hukuman dan pada 2012 lalu di mana dirinya mengatakan bahwa apa yang diperbuatannya tidak patut dicontoh dan dirinya sangat menyesal. Dan juga selain itu juga tadi Kepala Divisi Pemasyarakatan Rutan Perempuan Pondok Bambu Jakarta Timur ini juga mengatakan ada sejumlah hal yang dilakukan Angelina Sondag pada masa penahanannya dan juga nantinya masih ada sejumlah administrasi yang harus diselesaikan oleh Angelina Sondag sebelum mendapatkan kebebasan secara murni. Dan berikut adalah pernyataan dari Marcelina sebagai Kadif Pemasyarakatan Rutan Perempuan Jakarta Timur. Kita dengar. 3 Maret 2022, Angelina Patricia Pinkan Sondag mendapat cuti menjelang bebas selama 3 bulan. Kemudian selama menjalani cuti menjelang bebas, ya beliaunya yang bersangkutan harus mengikuti peraturan-peraturan. Artinya tidak boleh ada pelanggaran hukum, tidak boleh sesuatu hal yang meresahkan masyarakat atau yang mengganggu keamanan. Apabila itu dilakukan, Iya, seperti itulah yang dinyatakan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Rutan Perempuan Pondok Bambu Jakarta Timur, yaitu Marcelina Budianingsi, yang mengatakan masih ada sejumlah hal yang harus diselesaikan oleh Angelina Sondag, dikarenakan memang kebebasan Angelina Sondag pada hari ini merupakan cuti menjelang bebas selama 3 bulan, dikarenakan Angelina Sondag semasa hukumannya ini juga mendapatkan remisi dasawarsa, yaitu yang bisa dinikmati pada hari ini, yaitu kebebasan selama 3 bulan sebelum nantinya kebebasan murni didapatkannya. Sementara itu juga seperti kita tahu, Angelina Sondag ini juga terjerat sejumlah kasus yang dikenal dengan kasus Wisma Atlet beberapa tahun yang lalu, dan juga memang Angelina Sondag ini sempat mengalami beberapa perubahan hukuman, di antaranya sebelumnya yaitu selama 4 tahun, kemudian juga ada kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sehingga memberatkan hukumannya menjadi 12 tahun, dan akhirnya setelah mengajukan PK, Angelina Sondag ini mendapatkan hukuman yaitu 10 tahun dan akhirnya menyatakan bebas pada hari ini. Lovi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Rutan Pondok Bambu, Jakarta. Pemirsa, mantan anggota DPR Angelina Sondag akhirnya menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara. Selama ditahan, Angie yang kini hafal Quran berkelakuan baik sehingga beberapa kali mendapatkan remisi. Mantan anggota DPR sekaligus model Angelina Sondag akhirnya menghirup udara bebas. Belum bebas murni karena selama menjalani cuti jelang bebas, Angie wajib mengikuti bimbingan dari Balai Kemasyarakatan. Bukan bebas murni karena Mbak Angie masih dalam bimbingan mulai tanggal 3 Maret besok. Mbak Angie dalam bimbingan, melanjutkan bimbingan dan menjadi klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan oleh PK Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan. Artinya masih ada wajib lapor ya, masih ada bimbingan, dan yang perlu diketahui saya rasa Mbak Angie sudah tahu bahwa selama masa bimbingan itu tidak boleh ada pelanggaran. Selama menjalani pidana, Angie mendapat remisi dasawarsa sebanyak 3 bulan.
Angelina Sondah merupakan warga binaan kasus korupsi Lapas Perempuan Jakarta. Mantan politikus Partai Demokrat tersebut mulai menjalankan hukuman pidana sejak 27 April 2012 silam lantaran terjerat kasus korupsi Wisma Atlet. Tim Liputan, iNews melaporkan. MNC Peduli melalui MNC Media mengajak anak-anak pengidap kanker di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia untuk produktif dengan mendaur ulang sampah plastik menjadi produk kreatif yang bernilai. Menggandeng Kertabumi Klinik Sampah, mereka diajarkan membuat mainan daur ulang dari botol bekas air, mineral, dan sampah plastik lain. Anak-anak di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, YKK Cempaka Putih, Jakarta bersemangat untuk membuat mainan dari sampah plastik. Mereka diajarkan membuat mainan dari botol bekas air mineral. Edukasi yang diberikan MNC Peduli melalui MNC Media bekerjasama dengan Kertabumi Klinik Sampah ini untuk menumbuhkan minat dan bakat anak-anak di YKK untuk kreatif di tengah waktu luangnya. Jadi itu harus diedukasi bahwa sampah-sampah itu bisa diolah. Ketika dia bisa mengolah, dia bisa pakai untuk meningkatkan ekonominya kan. Itu jadi saya bilang kegiatan ini bagus sekali dan saya mengharapkan nggak berhenti di sini, nggak cuma anaknya tapi orang tuanya juga diajarin. Semangatnya adalah pada saat kita mau mengedukasi anak-anak mulai dari sedini mungkin, apalagi anak-anak di sini semoga kegiatan ini bisa menginspirasi mereka dan mereka bisa membuat produk-produk kreatif. Kegiatan yang digelar dalam memperingati Hari Kanker Anak Internasional ini juga mengajarkan agar anak-anak lebih peduli lingkungan dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Di mana memang setiap orang dengan keterbatasannya ataupun kebutuhan khusus gitu, mereka juga bisa kita support, kita dukung untuk bisa menjadi masyarakat yang partisipatif juga. Edukasi pengelolaan daur ulang sampah ini juga diharapkan dapat memacu semangat daya usaha keluarga anak pengidap kanker yang sebagian besar berasal dari keluarga prasejahtera. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi antara petani dan polisi saat unjuk rasa di Nrekang, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi di iNews ya.